Oh iya, Sil, kalau nggak salah Deva jadi demam ya? Kenapa? Iya, tadi pagi tuh sempat demam sampai 38 derajat. Nah, cuma tuh aku bingung karena kan pengen ngasih paracetamol sirup, tapi dari Kemenkes kan imbauannya untuk nggak kasih dulu. Nah, itu sih yang bikin Ah, bingung. iya juga ya. Terus gimana dong? Akhirnya aku belum kasih dan pasti orang tua bertanya-tanya nih harus gimana sekarang. Bener juga ya, bener juga. Yaudah deh, gini aja. Ini gue cari informasi ya, gue diskusi dulu, gue cari informasi yang bener. Nanti kalau misalkan gue dapat informasi, gue sampein ke lo ya. Sementara ini moga-moga Deva segera reda ya panasnya. Lo jangan khawatir dulu ya, tenang ya. Oke, thank you. Thank you. Kayaknya yang galau bukan cuma Sylvie, tapi banyak orang tua di luar sana. Atau mungkin Anda yang punya anak kecil terutama. Udah gitu anaknya lagi demam. Nah, semuanya pasti kebingungan, semuanya pasti galau. Gara-gara ada peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terjadi di Indonesia. Jadi peristiwa ini bermula di Gambia, Afrika Barat. Di sana ada 4 obat cair, ini produksi PT Maiden Pharmaceutical Limited India yang dikonsumsi oleh anak-anak di sana. Akibatnya ada ratusan anak meninggal dunia. Karena di dalam obat-obatan ini mengandung senyawa ethylene glycol. Nah, Badan Kesehatan Dunia WHO langsung mengeluarkan peringatan keras atas bahaya obat-obatan cair ini. Karena disinyalir terkait dengan penyakit gangguan ginjal akut. Nah loh, ini obat-obatannya beredar di Indonesia nggak? Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM langsung menginformasikan secara resmi nih bahwa keempat produk yang ditarik di Gambia tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia. Dan hingga saat ini produk dari produsen PT Maiden Pharmaceutical Limited India tidak ada yang terdaftar di BPOM. Nah, tapi karena sejak akhir Agustus sampai 18 Oktober 2022 kemarin, Kemenkes dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia menerima laporan ada 206 kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak, khususnya anak balita di bawah 5 tahun nih. Makanya Kemenkes akhirnya mengeluarkan instruksi untuk melarang tenaga kesehatan memberikan obat sirup kepada anak. Meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Bentar deh. Jadi sebenarnya penyakit gangguan ginjal akut ini apa sih? Jadi sebenarnya penyakit gangguan ginjal akut ini belum diketahui penyebabnya. Awalnya muncul dugaan karena keracunan ethylene glycol yang terkandung pada obat penurun panas sirup. Dan ini terjadi pada anak usia 0 sampai 18 tahun yang kebanyakan anak usia di bawah 5 tahun. Dan ngerinya ini tercatat ada 25 orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Apa gejalanya? Gejala yang dialami pasien ini adalah berkurangnya frekuensi buang air kecil. Jadi buang air kecilnya jadi makin jarang atau bahkan sama sekali gak buang air kecil. Nah, ketika mengalami ini biasanya disertai demam atau tanpa demam. Yang sebelumnya kasus gangguan ginjal akut ini ada, cuma sedikit ya, hanya 1-2 setiap bulan. Tetapi di akhir Agustus ini terjadi lonjakan kasus yang mendapatkan perhatian kita semuanya. Dan ini disebut dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal. Nah, atipikal artinya penyebabnya masih dalam penelusuran atau belum diketahui. Ntar dulu, kalau penyakit ini ada demamnya, atau nggak usah harus penyakit gangguan ginjal deh, kalau misalkan kita lagi demam, terus gimana cara menurunkan panas demam ini padahal obat sirup nggak boleh dikonsumsi? Tradisional dulu mungkin ya, bawa pijat bayi paling. Oh. Emang selalu sih begitu sih ya. Kayak itu aja yang kompresan gitu Pak. Obat herbal iya.
ibu mau pakai herbal aja deh kalau kayak gitu. Heeh. Pakai air kelapa, ya obat zaman dulu aja, pakai madu gitu. Bener-bener, Bu Ibu emang jempolan. Kalau kata dokter spesialis penyakit dalam Andi Khomeini, jika tidak bisa dengan obat sirup, opsinya balik lagi ke puyer. Nah, tapi Kemenkes ini sebenarnya juga mengimbau perawatan anak sakit yang menderita demam di rumah lebih mengedepankan tata laksana non-farmakologis seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Nah, udah dapat pencerahan ya, sekarang jadi nggak khawatir dan nggak parno lagi kan. Tapi soal penyakit gangguan ginjal akut ini kita memang harus waspada sebagai orang tua. Kita harus lebih perhatian sama anak kita. Apakah frekuensi buang air kecilnya jadi jarang atau bahkan sama sekali nggak buang air kecil. Nah, amit-amit nih kalau sampai kejadian langsung deh dibawa ke fasilitas kesehatan, kayak puskesmas atau rumah sakit terdekat. Karena anak kita kesehatannya nomor 1. Oke, jadi jaga kesehatan ya. Jati pamit, sampai jumpa.